MBG soal ini Pak Luhut. Pak Luhut kan bilangnya dana itu kan nggak boleh diambil dari MBG. Kita tanggapannya gimana? Saya juga perhatikan apa yang diomongkan. Saya bilang penyampaiannya kalau lebih baik sehingga saya nggak harus mengambil gitu. Kita tanggapannya gimana? Itu kan dia. Itu kan dia berdasarkan data yang saya. Data saya juga kira-kira begitu. Tapi tetap saya akan akses, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak terpakai, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok. Nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ngambil. Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Misalnya juga nganggur duitnya. Gitu. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Juga tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya, yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Tuh, bukan tegas orang yang nggak dipakai, uang yang nggak dipakai kita ambil enak aja. Terus ngapain duitnya di situ? Bukan tegas nggak tegas. Saya diam misalnya nggak diserap ya di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis. Kalau nggak serap ya dia mau buat tegas nggak tegas, uangnya nggak pakai di situ. Saya ambil satu tempat lain. Jadi tergantung mereka. Semuanya juga begitu. Kalau nggak dipakai uangnya memang biar nongkrong di kementerian, tarik, taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalankannya. Caranya program apa itu Pak? Kalian? Janganlah nanti adu sama yang lain. MBG jadi, wah Purbaya berani menegur MBG. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa uangnya nggak saya ambil, kan fair. Karena kan banyak di situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Nanti mau diumumin sama Menko ya? Tunggu deh dari Menko, yang saya duluan. Soal pendirian DPR itu udah ada update. Apa tuh? Soalnya kan sudah masuk ke dalam internet. Nggak tahu, biar aja kalau dibangun. Tapi saya pikir sih, biar aja sampai sekarang. Soal Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke Bea Cukai di Soekarno banyak yang ini ya, bawa email tes itu Pak, apa gimana? Ada beberapa dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli yang biasa bukan Apple. Android juga sama, banyak juga di situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya nggak 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kenapa Anda mau beli? lagi ke pertemuan. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Saya dari dulu ada orang paling optimis. Bahkan habis kerusuhan Mei 98 saja, saya diminta keluar negeri, saya nggak keluar. Bahkan ketika bapak saya diminta ikut orang Belanda waktu nasionalisasi, bapak saya nggak mau ikut. Bahkan nenek saya ada PP 10 tahun 59, suruh pilih warga negara Indonesia atau Tiongkok untuk pulang ke Tiongkok. Nenek saya pun menolak dan menerima warga negara Indonesia. Kenapa keluarga kami seperti ini? Karena kami sangat optimis Indonesia ini akan baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang bagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ahok dan juga Purbaya teman-teman selaku Menteri Keuangan. Dan sekarang ini banyak sekali yang ketar-ketir teman-teman dalam kehadiran seorang Purbaya ini teman-teman sebagai Menteri Keuangan. Ya, salah satunya teman-teman dia menegaskan bahwa ketika
ya uang tidak dipergunakan, maka masih ada yang perlu diberikan teman-teman, atau sesuatu yang membutuhkan yang lebih penting. Nah, di dalam hal ini teman-teman, bagaimana dia menyentil atau mensikat ya suatu orang yang memang orang tersebut juga ya seorang yang berkuasa. Nah, dikatakan di sini teman-teman bahwa terima kasih ya Allah, yang Allah berikanlah perlindungan kepada pertolongan kemudahan beliau Bapak Ahok dan Purbaya ya untuk memberantaskan penyalahgunaan keuangan di negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kita tidak heran sekarang ini teman-teman, banyak sekali masalah yang masih bergulir ya di negara kita saat ini teman-teman, yang dimana kita ketahui bersama bagaimana menyalahgunakan semua keuangan negara teman-teman ya. Dikatakan adu Luhut takut, dikatakan begitu. Ahok ya, dikatakan Ahok pantasnya jadi wakil Pak Purbaya, maju terus Pak Ahok, dan juga Purbaya habiskan manusia yangnya zamannya Jokowi. Dikatakan di sini bahwa teman-teman Luhut ya di demo, dikatakan begitu ya, persoalannya hanya koruptor negara semata-mata, dikatakan begitu. Hati-hati nanti diusir dari NKRI. Halap, sikat saja si Opung itu karena sok kuasa pret, dikatakan begitu. Teman-teman, di dalam hal ini ya harus ada ketegasan di dalam negara. Kalau kita melihat, kalau kita hanya baik-baik saja teman-teman, di dalam hal ini mungkin saja ya bisa uang negara disalahgunakan teman-teman. Dikatakan di sini teman-teman ya, kita melihat ya teman-teman ya, Pak Luhut jangan seok ya, Pak Pur tidak salah, beliau orang ya caplos apa adanya. Semoga semua saluran dana untuk kebaikan ekonomi ya dengan sebaik-baiknya. Dikatakan lagi di sini teman-teman ya, salam ya, dikatakan begini teman-teman ya, salam subscribers Pak Purbaya, semoga selalu sehat panjang umur ya, lancar rezekinya, tetap dalam perlindungan Allah ya, dikatakan begitu ya. Itulah teman-teman ya, kita lihat bersama ya bagaimana ya komentar-komentar dari masyarakat Indonesia, bagaimana menanggapi ya sesuatu yang masih dalam pertanyaan besar ya, ekonomi yang makin menurun ya di negara kita saat ini. Dan ini suatu yang membahayakan bagi setiap masyarakat teman-teman. Karena kenapa? Karena ya kebanyakan sekarang PHK kemana-mana, dan uang pencaharian teman-teman susah teman-teman ya. Di dalam hal ini teman-teman ya, jangan lemah dalam hal ini. Kita terus mensupport Pak Purbaya teman-teman, dan juga Ahok ya di dalam ya mengungkap semua kebenaran dan juga meluruskan segala sesuatu yang saat ini terjadi di negara kita teman-teman ya. Di dalam hal ini teman-teman, kita melihat bagaimana kesusah payah mereka teman-teman, dan juga ya Bapak Purbaya ini teman-teman, seorang yang memang ya lihat ketegasan, dan juga seorang Ahok ini. Kalau kita tahu bagaimana Ahok teman-teman, tentu kita tidak lagi bertanya-tanya ya, dia adalah seorang yang jujur, yang benar-benar kerja teman-teman, dan yang memang bertanggung jawab segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, jangan lupa untuk di like, juga di komen, di subscribe teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan channel ini ya. Semoga ini menjadi suatu gambaran kepada kita ya, bagaimana seorang Pak Menteri Purbaya ini teman-teman tegas di dalam segala pekerjaannya. Dia tidak seperti yang kita pikirkan teman-teman semuanya ya. Di dalam hal ini teman-teman, silahkan di like, di komen, di subscribe. Sampai ketemu di channel selanjutnya.